A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit bercerita tentang ilmu yang baru banget saya dapatkan tadi sore bareng teman-teman saya, teman pembinaan Ahwat, sama Teh Nabila juga. Kebanyakan kan kemarin udah ngomongin tentang keluarga, mendidik anak. Lah, sebelum itu kan pasti pranikah ya. Nah, judulnya tentang persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan itu ada dua, ada kesiapan sama persiapan. Kesiapan itu pasti kita tuh harus siap apapun itu. Ketika melangkah menuju rumah tangga, maka saat itu pula kita harus bersedia belajar sepanjang masa. Patut pula kita sadari bahwa menikah dan membangun rumah tangga bukanlah soal bahagia dan bunga-bunga. Tapi menikah adalah perjuangan dan belajar sepanjang masa. Belajar sepanjang masa. Saat kita udah nikah, kita tuh jangan sampai berhenti belajar. Terus aja belajar. Contoh, belajar tuh bukan tentang kayak tentang Islam aja, tapi dibarengi belajar saat kita tahu karakter suami kita nanti, belajar memahami mertua kita nanti, belajar mendidik anak lah itu. Jadi saat kita udah menikah, kita tuh bukan berhenti begitu aja, tapi terus belajar. Bukan sampai kita cuma nganggep kalau menikah itu adalah senang-senang aja. Tapi sebenarnya di situ tuh awal adanya masalah dan ujian yang pasti akan datang. Lah, perjuangan kita itulah kita bisa memahami mertua kita nanti, suami kita yang akan kita kalau menikah kan pasti kita kenal sama yang baru ya. Maksudnya kan kita nggak kenal suami kita kayak gimana, mertua kita kayak gimana lah. Itulah kita belajar dan berjuang untuk memahami itu. Lah, kesiapan itu ada 3. Ada kesiapan pemikiran, kesiapan psikologis, ada persiapan fisik dan persiapan finansial. Lah, ada 4. Nah, pertama itu ada kesiapan pemikiran. Ia memiliki visi penciptaan, memahami mengapa ia diciptakan dan kemana setelah kehidupan. Visi penciptaan. Jadi diri kita itu udah, oh iya, saya kan diciptakan oleh Allah, suami saya juga diciptakan oleh Allah. Dan kemana setelah kehidupan? Kalau udah saat nanti menikah, istri dan suami itu udah memahami kalau saya diciptakan oleh Allah. Jadi dia udah tahu kalau saya nanti kalau udah nikah, oh ya udah saya ingin setelah dari sini saya ingin membangun rumah di surga, ya contoh kayak gitu. Dan kalau pasti kan kalau ta'aruf kan kalian pasti ada visi dan misi gitu. Dicantumin lah bahasanya. Lah, kalau kita visinya nih Ahwat contoh. Ahwat contohnya visinya gini, menjadi hamba terbaik oleh Allah gitu. Menjadi hamba terbaiknya Allah gitu. Lah, nanti kita juga nyari suaminya yang sama, visinya yang sama kayak gitu. Biar nanti bahasanya sinkron lah bahasa gitu. Dan tujuan kita pasti ingin suami istri itu bersama-sama ke surga Allah lah kayak gitu. Kedua, kesiapan psikologis. Iya, psikologis. Kematangan emosi, baik emosi positif maupun negatif. Memiliki pengendalian mengelola jiwa dan emosi. Atau paling tidak memahami dan siap belajar mengemudikan jiwa agar lebih dewasa. Kematangan emosi. Saat kita ada masalah, contoh nanti kalau udah berumah tangga ya, saat
punya masalah sama suami, kita itu harus memahami kalau suami saya itu juga punya kekurangan, saya juga punya kekurangan gitu. Jadi saat ada cekcok sama suami, kita itu bisa ngendaliin emosi karena kita udah tahu kalau suami saya juga ada kekurangan, punya kekurangan kayak gitu. Ketiga, persiapan fisik. Fisiknya matang, tidak hanya kekar dan kuat dalam jasad, tapi juga mampu menopang dan bergerak produktif bahkan hingga tua. Kayak gini contohnya. Kadang umur 40 tahun ini banyak orang kalau udah kerja, udah pensiun gitu. Pensiun berhenti, udah berhenti tidur-tiduran aja atau cuma ya nonton TV atau apa gitu. Lah sebenarnya dulu aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun itu dakwah. Lah jadi saat kita nanti umur 40 tahun, bukan kita itu berhenti untuk berhenti untuk beramal. Tapi kita terus untuk beramal walaupun udah umur kita udah 40 lebih atau udah 60 atau seberapa gitu. Ya ambil contohnya kayak Ustadz dan Umi ya, kayak gitu. Jadi walaupun udah tua pun masih tetap produktif. Keempat, persiapan finansial. Bukan pada meminat finansial tetapi pada daya mencari finansial. Kayak gimana sih itu gitu. Kayak suami kita nih dapat gajinya sedikit lah, kita tuh jangan kayak ngeluh, ya suami gue mah gajinya sedikit lagi gitu, atau kayak apa gitu. Harusnya kita itu sebagai istri itu mendukung suami kita dan mendukung dan bersyukur dengan gaji yang segitu atau ya finansial yang kita dapat segitu aja gitu, kayak gitu lah. Ketiga, lanjutannya 3, kesiapan mental. Lah, itu ada 3, ada visi keislaman, visi hamba dan manusia, dan visi pekerjaan atau amalan. Nah, pertama itu visi keislaman. Kayak gimana sih visi keislaman? Lah, visi keislaman itu paham konsep keislaman dan tujuan pernikahan. Menjadi muslim berarti menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Ia menyadari ia diciptakan dan membangun rumah tangga ada nilai-nilai agama yang harus diterapkan dan didakwahkan. Mental kita akan sakit jika kita tidak tahu tujuan pernikahan kita. Kalau tujuan kita menikah adalah cuma senang-senang, ya mental kita sakit teman-teman. Tapi kalau tujuan kita menikah itu ingin mendapatkan ridho Allah, ingin bersama-sama ke surga, lah itu tuh bukan kesenangan. Ya kayak pahala yang terus ngalir gitu, kayak gitu. Jadi lihat visi tujuan nikah nanti kita itu kayak gimana gitu. Tujuan nikah kalian maksudnya. Kedua, visi hamba dan manusia. Ia mengetahui konsep diri dan manusia lainnya, menyadari kekurangan dan kelebihan, mengetahui kekurangan dan kelemahan, menyadari bahwa menikah bukan untuk menutupi kekurangan. Ia mengetahui konsep diri manusia lainnya. Contohnya kayak gini, mertua julid nih. Kenapa sih kamu tuh nggak bisa masak gitu? Lah kita nih sebagai menantu, ya harusnya kita memaafkan gitu, sabar gitu. Karena kita tahu kalau mertua juga punya kekurangan, kelemahan, ya kan teman-teman? Nah kayak gitu, nanti kalau udah menikah, kamu punya mertua seperti itu, lah kalian harus memaafkan dan legowo lah bahasanya kalau kata orang Jawa ya. Ketiga, visi pekerjaan atau amalan. Sebenarnya ini tuh belum dijelasin, tapi yang aku dapat itu ia mengetahui hak dan kewajiban. Lah, mungkin ya ia mengetahui hak dan kewajiban. Suami mengetahui hak kewajibannya,
Oh ya, kewajiban. Lah, istri juga harus tahu hak dan kewajibannya sebagai istri kayak gimana gitu. Lah, teman-teman, saya kultum ini tuh bukan berarti saya ingin menikah cepat, bukan. Tapi ini tuh persiapan kalian nanti kalau ingin menikah. Karena menikah itu kalau kata Ustazah Zahra ini yang saya dapat tadi parenting tadi pagi, kalau menikah itu semuanya sebenarnya udah bisa, fisik pun udah gitu, tapi mental, kita lihat mental kita dalam ngadepin masalah sekarang udah bisa nggak gitu. Kalau mental kita udah bisa berarti kita udah dewasa, kita udah siap untuk menikah kayak gitu. Karena sekarang aja nih kita udah nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah, apalagi nanti. Karena ujian itu bukan berhenti sekarang, tapi terus nanti bakal ada ujian selanjutnya kayak gitu. Ada ya, karena itu ini tuh belum selesai sebenarnya, masih banyak lagi tentang pranikah, tentang manajemen keuangan, tentang mengatur keuangan, tentang memilih pasangan dan segalanya. Pasti akan disambungkan oleh teman-teman saya yang lainnya. Ini ada sedikit tadi yang didapat dari teman-teman juga sih. Asam di gunung, garam di lautan. Ketemunya di Panji kayak gimana? Nanti ya dijelasin sama teman saya sendiri. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Oh iya, sebelum saya tutup hari ini dan seterusnya, saya ingin mempromosikan karya anak Magdis, karya Ahwat, yaitu bakso Q. Q enak apa sih? Bakso Q, gak tau ya, bakso Q itu enak banget. Itu karya Ahwat tadi siang. Kalau ingin sahabat Magdis dimanapun kalian berada, kalian bisa order di bawah ini. Semoga kalian minat dan segera menghubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa ya di order dan dibeli. Soalnya itu baksonya tanpa MSG, tanpa boraks. Dan itu dari sapi berkualitas dan premium. Itu aja dari saya. Jangan lupa ya teman-teman yang menyaksikan ini, di order di sini di bawah ini. Oh ya, keuntungannya kita adanya bakso Q itu, usaha bakso Q itu untuk kegiatan Makoyam 2 hari santri PTQ Magdis. Semoga yang di rumah order di bawah ini. Kesini boleh. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya juga manusia yang lemah, jadi banyak salah. Sebelum saya tutup, matur suwun sudah mendengarkan omongan saya yang mungkin gak jelas gitu. Tapi semoga setelah kalian keluar dari sini mungkin ada dengar-dengar ingin nikah muda karo calonnya sing tepat. Oke. Iku ae dareku. Semoga bermanfaat ya konco-koncoku kabeh nek kene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.